A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton channel YouTube HRKU, kembali lagi kita dalam kajian atau sharing seputar Islam di channel YouTube Yayasan HRTI. Semoga kita tetap istiqomah dalam langkah-langkah kebaikan dan tentunya juga dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pernah nggak tiba-tiba teman-teman semua nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, kamu nggak apa-apa atau kamu lagi nggak baik-baik aja ya gitu. Nah, salah satu momen yang barangkali akan meruntuhkan sifat kita yang sok kuat ya adalah ketika seseorang tanpa ada angin atau badai tiba-tiba bertanya ke kita, kamu lagi nggak baik-baik aja ya, seperti tadi. Nah, itu tuh kita seperti dibaca olehnya tepat di halaman terpenting saat orang-orang sama sekali tidak peduli dengan kita. Nah, ketika yang lain membaca kita sebagai orang yang kuat, ketika orang lain menganggap kita sebagai orang yang tangguh, selalu tersenyum dan teguh, padahal di dalam hati kita itu adalah terseok-seok gitu kan. Padahal di dalamnya itu rapuh gitu. Lalu kita terbaca bahwa kita sedang tidak baik-baik saja oleh seseorang seperti itu. Nah, saya pun pernah akhirnya tertegun gitu karena pertanyaan sederhana itu, kamu nggak baik-baik aja ya? Gitu. Seorang yang mampu membaca kita biasanya, atau orang yang tadi itu yang bisa mampu melihat kita yang di dalam diri kita itu lagi nggak baik-baik aja, itu biasanya ia pun pernah melalui badai hidup yang sama, cobaan yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Nah, maka ia melihat cukup dari mungkin menunduk lesunya kita, atau dari helaan nafas kita yang berat sambil duduk terkulai di kursi gitu kan, atau dari mata sayu yang kurang tidur itu gitu. Nah, apakah teman-teman tahu atau apakah penonton tahu, ada kisah manusia yang paling tajam kepekaannya ya pada seseorang terabadikan dalam Al-Quran. Nah, di saat harus melakukan misi berat antara hidup dan mati, dikejar oleh pembunuh dengan janji upah yang sangat tinggi ketika itu. Kalimat itu terucap di dalam gua yang sangat gelap dan sempit ya. Kalimat itu adalah jangan bersedih. Nah, manusia luar biasa itu ialah baginda Rasulullah SAW. Ketika itu gua Sur ya, tempat di mana beliau sembunyi yang sempit dan gelap itu, beliau jadikan tempat bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau sendiri sedang terancam nih, tegang dalam kejaran musuh. Tapi beliau SAW, beliau tetap menenangkan Abu Bakar. Jangan engkau bersedih, sungguh Allah bersama kita. Kalimat inilah yang diabadikan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Nah, teman-teman pernah bayangkan gak bagaimana rasanya menjadi Abu Bakar di dalam situasi ini? Bisa saja ya ketika itu Rasul tak berkata apa-apa, tak melakukan dan menasihati apa-apa gitu. Tapi di saat itu Rasul tenangkan sahabatnya karena Rasul peduli. Itu kuncinya. Beliau peduli pada keadaan orang lain bahkan di saat paling berat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu bayangkan kepada kita ya. Coba bayangkan Rasulullah ketika itu dalam kondisi yang sangat mendesak, sangat berat gitu kan. Tetapi yang beliau pikirkan adalah sahabatnya gitu. Beliau masih peduli dengan orang lain ketika dia sedang di titik terendah. Masya Allah. Jika bertemu orang yang mampu membaca bahwa diri kita itu sedang tidak baik-baik saja saat yang lain tidak peduli, pasti kamu akan mengenangnya dalam memori teristimewa kan, gitu. Dan begitulah Abu Bakar menjadi perisai dan pembela Rasulullah SAW yang paling perkasa, karena Rasul peduli pada sahabat-sahabatnya. Kala itu Rasul sedang berhadapan pada tugas besar bernama hijrah
yang didorong oleh kaum musyrikin. Kata Syekh Abdullah Wal Qasim, tapi beliau tidak lupa untuk menghibur sahabatnya yang bersedih. Maka tak ada alasan bagi kita untuk peduli pada sahabat kita. Masya Allah. Ya, jadi kata Syekh Abdul Al-Qasim itu, ketika itu Rasulullah hijrah dan didesak oleh kaum musyrikin, ya. Tapi beliau tidak lupa juga untuk menghibur atau menenangkan sahabatnya yang sedang panik juga ketika itu, yang bersedih. Maka tak ada alasan juga bagi kita untuk tidak peduli pada sahabat kita walaupun kita di titik terendah juga. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita seringkali tak baik-baik saja gitu kan. Mungkin kita bisa saja tak peduli, bisa saja tak pakai hati karena kita sendiri sudah remuk dan redam gitu. Tapi percayalah, salah satu hal yang kita butuhkan untuk mengobati kusamnya hidup itu adalah peduli. Karena dunia ini sudah kejam, kita jangan ikut-ikutan. Maka teman-teman, semoga walaupun kita di dalam keadaan yang terdesak, walaupun kita keadaan yang rapuh, tetapi kita usahakan tetap peduli dengan sesama. Jangan memikirkan diri sendiri. Karena inilah kuncinya hidup bahagia itu, teman-teman. Bayangkan, jika Rasulullah SAW tidak peduli dengan sahabat-sahabatnya, maka tidak ada yang mengikuti dakwah Islam ini. Nah, kuncinya Rasulullah itu tetap peduli, teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.